Halo semuanya, perkenalkan saya Suyanto. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk final task project based internship Prakamin kerjasama dengan Kimia Farma. Di sini kita akan diminta untuk sebagai data analis, jadi kita akan membuat dashboard sesuai dengan permintaan dari project ini. Di sini diterangkan bahwa kita sebagai data analis, big data analis intern di Kimia Farma, kita akan membuat analisis untuk mengenai performance dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan dataset berupa 4 file CSV, yaitu yang pertama KF Final Transaction, terus yang kedua itu KF Inventory, KF Kantor Cabang, dan keempat KF Products. Untuk keempat file ini dapat kita download melalui link yang disediakan ke lokal komputer kita. Setelahnya kita dapat mengupload kembali file yang kita download tersebut ke BigQuery. Nah, di sini saya sudah mengupload, di mana di sini saya sudah membuat dataset, di mana di sini ada terdapat 6 file, tetapi 4-nya adalah file yang saya download sebelumnya, dan 2 itu adalah hasil analisanya. Ini yang pertama yang kita download, habis kita upload, kemudian kita upload itu sini adalah file final transaction seperti ini. Kita dapat melihat detailnya. Untuk preview data seperti ini, di mana terdapat sekitar 672.000 raw data. Kemudian untuk yang file kedua selanjutnya itu KF Inventory seperti ini. Untuk datanya sekitar 1.035.000 raw. Kemudian file yang ketiga itu adalah KF Kantor Cabang dengan jumlah 1.725 raw. Kemudian untuk yang keempat KF Product, kita mempunyai 150 raw. Oke. Selanjutnya setelah kita import, kita diminta untuk membuat tabel analisa, di mana tabel analisa ini ada beberapa kolom-kolom mandatory, di mana yang pertama transaction, selanjutnya date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, percentage gross laba, net sales, net profit, dan rating transaksi, di mana total mandatory ini kolomnya adalah berjumlah 16. Kemudian ini untuk hasilnya saya membuat dengan hasil query saya adalah seperti ini, di mana totalnya ada 17 row, 17 kolom. Saya menambahkan satu kolom tambahan untuk produk kategori, di mana diminta file yang channel saya diminta tidak disebutkan, tetapi saya menambahkan sendiri untuk produk kategori. Seperti ini contoh hasil query-nya. Totalnya adalah sekitar 672.000 row, di mana ini saya menggunakan 3 tabel yang saya gabungkan menjadi satu, saya agregasi menjadi satu, yaitu untuk tabel yang saya gunakan itu ada KF Final Transaction, terus KF Kantor Cabang, sama KF Product. Untuk query-nya kita bisa lihat sebentar. Oke, ini untuk query-nya saya menggunakan metode CTE dan subquery. Dan untuk yang pertama saya menjalankan subquery-nya, di mana di sini saya mencari net sales. Net sales didapatkan dari hasil dari harga obat dikurangi dengan discount percentage yang kolomnya sudah disediakan, kemudian kita akan mendapatkan net sales. Dari net sales tersebut baru digunakan untuk menentukan percentage gross laba. Nah, di luarnya ini untuk CTE-nya. Kenapa saya menggunakan CTE? Supaya saya tidak menggunakan cash win berulang kali.
Karena kalau misal kita langsung memasukkan dalam query-nya, kita akan menggunakan Caseware kedua kali, sehingga saya melihat karena ada redundansi pengulangan, sebaiknya kita dengan menggunakan CTA akan tampak lebih rapi. Selanjutnya dari sini ketika kita sudah menentukan persentase growth laba dan juga net sales, kita masuk untuk ke join-nya. Kemudian di sini kita ada join dari tiga table. Yang pertama ada KF final transaction laba, yang mana itu ada kolom table CTE yang saya buat. Kemudian saya joinkan kepada KF kantor cabang, dan juga yang ketiga itu KF produk. Di sini sesuai, jadi ada sekitar 17 kolom yang saya buat. Untuk yang di sini saya tulis cash run, SINT, net profit. Kenapa saya menggunakan cash run? Karena di sini karena hasil dari KFT net sales dikalikan KFT persentase growth laba, dia akan menghasilkan bentuk float, di mana bentuk float ini akan mempunyai hasil koma di belakang hasil koma desimal. Karena saya tidak menginginkan hal tersebut, dan kita di sini mencari net profit, di mana net profit itu harusnya angka terkecil itu ada Rp1. Sehingga untuk mengakali hal tersebut, saya menggunakan round supaya dibulatkan, kemudian saya ubah bentuknya dari float menjadi integer 64. Oke, untuk itu untuk query-nya, sintaks query-nya, dan seperti yang kita lihat ini adalah bentuk tabel yang saya query, dimana kita bisa lihat skemanya. Di sini untuk net sales-nya kita akan mendapat integer. Kemudian selain ini saya juga membuat satu tabel lagi, di mana untuk tabel KF inventory. Di sini untuk KF inventory saya juga menggunakan 3 tabel. Yang pertama itu adalah KF inventory, KF produk, dan KF kantor cabang. Tujuan saya membuat KF inventory ini untuk mencari analisis tambahan berupa opening stock, di mana kita bisa untuk mengetahui bagaimana jumlah stok di kantor-kantor cabang penjualan untuk kimia farma. Ini adalah bentuk query-nya, cukup singkat, di mana hanya menggunakan proses join untuk mendapatkan ke tabel yang saya inginkan. Ini untuk hasilnya, di mana terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kolom dengan jumlah row-nya 1.035.000 row. Ini ada hasilnya. Oke, selanjutnya karena saya sudah mendapatkan 2 hasil analisa tabel yang saya buat, maka saya melanjutkannya ke pembuatan dashboard. Oke, di sini ada dashboard yang telah saya buat. Untuk dashboard di sini saya membuatnya menjadi 3 page, di mana yang untuk page pertama itu ada overview, yang kedua itu detail, yang kemudian yang ketiga inventory. Kemudian kita bisa lihat di sini ada overview, detail, dan juga inventory. Mengapa saya membuat seperti ini? Di sini untuk mempermudah navigasi jika kita menggunakan dalam mode full screen. Jadi kita tinggal mengklik di sini, kita sudah bisa berpindah page. Oke, di sini saya jelaskan bagian-bagiannya. Di sini adalah judul dashboard saya. Kemudian ini adalah navigation buttonnya. Kemudian ini dashboard summary-nya, di mana sini adalah net sales, net profit, total transaction, dan total rating, average. Kemudian sini ada control filternya. Di sini saya membuat secara lengkap untuk filternya, sehingga kita dapat melihat secara lebih mendalam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihat untuk select ranks-nya, kita bisa memilih untuk dari sesuai yang kita inginkan. Kita
karena datanya dari Januari dari tanggal 1 Januari sampai Desember 2023, kita bisa memilih sampai untuk rank tersebut. Nah, sekarang saya bagi contoh sampai Desember 31, kita apply, maka di sini datanya akan berubah. Di sini datanya akan berubah. Nah, kemudian kemudian di sini ada untuk snapshot dan summary-nya, berarti di tanggal tersebut net sales sekian, net profit sekian, dan jumlah transaksi sekian. Kemudian ini ada chart untuk pertumbuhan profit sales, trend profit dan salesnya. Untuk yang biru tua itu adalah pro sales, dan juga untuk yang biru muda garis titik adalah profitnya. Dimana untuk yang garis biru tua ini, sales ini kita bisa melihat untuk acuannya di sini, scale-nya di bagian kiri, dan juga untuk yang profitnya scale-nya di sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita hover, kita arahkan, net sales-nya disebutkan sekitar 80 M untuk net sales-nya, kemudian net profit-nya sekitar 22 M di tahun 2020. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ini 2023. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk sales dan profitnya cenderung stabil ya, dimana angkanya tidak berubah banyak selama dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian saya juga menambahkan tombol reset filter, dimana kita di sini kita bisa mereset. Oke, kembali seperti semula. Kita juga bisa dapat memilih brand apa yang kita pilih, city juga kita bisa pilih, kota-kota apa saja. Kita juga bisa filter by provinsi, kemudian by rating cabang juga kita slide. Kemudian produk name juga kita bisa pilih, kemudian produk kategori juga kita bisa pilih. Untuk net sales juga kita bisa slide, di mana net sales terkecil yang pada data itu 1.785 dan sales terbesar itu 997.500 rupiah. Kemudian net profitnya juga kita bisa slide, dan juga transaction ratingnya kita bisa slide. Ini untuk page overview-nya. Terus kita lanjut di page detailnya. Di page detail, dimana kita lihat di sini untuk kita dapat 4 chart. Yang pertama, chart pertama itu top 10 province with highest net sales. Jadi kita bisa lihat di sini ada Jawa Barat sampai dengan Riau. Kemudian ini untuk highest transaction by count. Ini ada Jawa Barat sampai yang terakhir juga, yang paling di posisi 10 ada Riau. Kemudian di sini ada top 5 brands, 5 cabang, top 5 cabang dengan rating tertinggi tetapi dengan rating penjualan terendah. Dimana kita bisa lihat di sini yaitu KAL Pematang Siantar, KAL Jambi, KAL Batam, A Sorong, sama KAL Cikampek. Kemudian yang chart keempat itu Geomap, dimana untuk provincial total profit. Khusus untuk chart top 5 brands with highest rating and low transaction rating, ini saya menambahkan kolom baru, dimana kolomnya bernama kolom brands ini. Ini saya menambahkan untuk mempermudah visualisasi, dimana kalau saya mengambil Kimia Farma Apotik, saya menggunakannya untuk mensingkatnya menjadi A, disambung dengan kota, kemudian Kimia Farma Klinik Apotik, kemudian untuk disingkat jadi KA, ditambahkan dengan kota. Kemudian yang selanjutnya itu Kimia Farma Klinik Apotik Laboratorium, saya singkatnya KAL ditambah dengan kota, sehingga mendapatkan hasil yang lebih rapi untuk saya tampilkan di visualisasi. Kemudian selanjutnya untuk DPS ketiga yaitu inventory. Kita balik ke view.
Oke, balik ke view. Untuk di view ini saya menambahkan 3 tabel di luar permintaan dari project, dimana untuk yang pertama, tabel pertama adalah annual medicine sales, dimana di sini kita bisa lihat sesuai dengan ada 8 kategori product name. Saya bagi menjadi per tahunnya untuk ke salesnya, dimana tahun biru ada biru tua ada 2020, biru muda 2021, kemudian 2022 dan 2023. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini outname stoknya, jumlah stok outname-nya. Untuk kategori ini stok outname-nya ada sekitar 10 juta, dan juga ini pentrendnya adalah sekitar 4 juta. Kemudian di sini ada top 5 brands by top outname volume, di mana kita lihat untuk KL Subang mempunyai total stok paling terbanyak. Kemudian untuk di top ke posisi kelima KA Sukabumi mempunyai stok di mana 592.000. Khusus untuk dua total chart stock of name by product name dan top 5 stock of name volume ini menggunakan tabel yang saya buat di luar permintaan, yaitu KF inventory. Kemudian kalau annual medicine menggunakan tabel analisa yang sesuai yang diminta. Tetapi untuk chart-chart ini saya menambahkan kolom baru untuk menggunakan visualisasi, dimana untuk annual medicine sales ini saya menambahkan kolom tahun 2020, 2021, dari tahun 2022 dan 2023. Mengapa saya menggunakan ini? Karena saya tidak menemukan untuk memecah visualisasi ke masing-masing tahun sesuai yang saya inginkan, sehingga saya membuatnya menjadi seperti ini, dimana untuk kolom tahun 2020 ketika saya menggunakan formula ketika mengekstrak tahun dari date 2020, sehingga saya akan jadikan 1, kemudian selain di luar tahun 2020 akan saya jadikan 0. Mengapa saya membuat seperti ini? Dari saya analisa untuk KF transaksinya, saya melihat kalau untuk transaksi ID itu tidak disebutkan volume jumlah barang yang dibeli, sehingga dari situ saya menganalogikan bahwa untuk setiap transaksi itu adalah membeli satu jumlah barang, sehingga pada tanggal tersebut maka sesuai dengan transaksi ID itu maka saya hitung 1, sehingga dari sini menggunakan ekstra itu kita mengetahui pada tahun ini kita bisa mendapatkan berapa jumlah salesnya. Ini untuk 2020. Kemudian jika 2001 kita ubah jadi 2021, 2022 dan 2023 seterusnya, mendapatkan total 4 kolom baru, dan hasilnya visualisasi seperti ini. Kemudian untuk yang di total 5 brand stock of name, saya menambahkan kolom baru, di mana kolom tersebut sama seperti sebelumnya, di mana kolom itu adalah kolom branch, kolom cabang. Saya menyingkat katanya sehingga agar lebih mudah untuk divisualisasikan dengan tidak terlalu panjang katanya. Untuk kimia farmakologi menjadi A kota, KA, KL, dan seterusnya begitu. Seperti ini untuk visualisasinya. Baik, kalau kita lihat secara full screen, tampilan full screennya seperti ini. Untuk overview seperti ini, kita bisa tekan. Oke, ini untuk filternya. Kita bisa kalau seandainya kita memilih 1,
Oke, tampilannya akan berubah, dimana ini adalah akan berubah sesuai dengan ini city-nya Garut, dimana sini ada kita bisa mengurutkan dari KL Garut, A Garut, dan KA Garut. Jika filternya banyak seperti ini, oke, karena pilihan filternya banyak, jadi untuk memudahkan kita, saya menyediakan tombol reset. Tinggal kita tekan, maka akan terreset kembali seperti sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ada untuk kita over, ini bisa ke LinkedIn saya, Suyanto, dan juga GitHub saya. Oke. Seperti itu. Sekian untuk presentasi hasil kerja saya. Terima kasih.